Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bareja. Saya dari Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang penjelasan ERP atau biasa dibilang Enterprise Resource Planning. Yang pertama ada definisi ERP. ERP atau biasa dibilang Enterprise Resource Planning adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, sumber daya manusia, dan lain-lain. Di tengah banyaknya pilihan software ERP, perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhannya sebelum memilih software ERP terbaik untuk bisnis mereka. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Dengan mengumpulkan data transaksi bersama dari berbagai sumber, sistem ERP mencegah duplikasi data dengan memberikan integritas data. Yang kedua ada manfaat ERP. Pada manfaat ERP ini ada 4. Yang pertama ada mengoptimalkan efisiensi perusahaan. Pada manfaat pertama ini, ERP menyederhanakan berbagai aktivitas personal yang memakan banyak waktu dan tenaga. Pada pekerjaan manual seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, dan masih banyak lainnya. Pekerjaan yang awal mulanya dilakukan secara manual dan sekarang itu dilakukan secara otomatis semenjak adanya ERP. Yang kedua ada menghemat biaya operasional. Pada manfaat kedua ini, ERP membantu perusahaan atau pemilik usaha dalam menghemat biaya operasional. Karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik menggunakan sistem ERP. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan data. Pada ERP seluruh data disimpan dalam sistem terpusat yang menyebabkan keamanan data itu semakin lebih baik karena titik akses itu dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya pun terjaga. Keempat ada membuat proses bisnis menjadi lebih akurat. Pada manfaat keempat ini, setiap jalannya proses bisnis itu lebih akurat, yang dimana pada ERP ini dapat kita kontrol di mana saja dan kapan saja dengan melalui jaringan internet, sehingga memudahkan perusahaan atau pemilik usaha dalam pemantauan bisnis mereka. Yang ketiga, perusahaan atau institusi yang dapat menggunakan ERP. Di sini ada 5 bidang perusahaan atau institusi yang dapat menggunakan software ERP. Yang pertama ada pertambangan, yang kedua ada konstruksi dan pembangunan infrastruktur, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada retail, kelima ada jasa dan konsultasi. Nah, waktu yang tepat ketika suatu institusi atau perusahaan menggunakan ERP. Yang pertama, adanya kerjasama dengan berbagai vendor atau supplier dari berbagai wilayah. Ketika pemilik bisnis atau suatu pendiri perusahaan gitu, ketika ada vendor atau supplier yang ingin kerjasama sama mereka, mereka dengan mudah dapat berhubungan langsung melalui software ERP ini. Yang kedua ada pemilik perusahaan memiliki kesulitan dalam memonitor tingkat inventaris. Nah, di sini yang pada kedua ini pemilik perusahaan itu sangat sulit itu menggunakan metode inventaris yang digunakan sebelum-sebelumnya. Nah, semenjak ada ERP ini, pemilik perusahaan atau pemilik usaha tersebut mudah dalam menyusun inventaris mereka karena pada ERP ini memiliki kecanggihan dan kemudahan dalam menggunakan softwarenya. Yang ketiga ada sulit dalam mengakses data dan informasi proses bisnis saat di luar daerah. Nah, ketika
pemilik perusahaan atau bisnis itu berada di luar daerah, mereka itu dapat memantau secara langsung dan secara online menggunakan software ERP ini di saat mereka lagi kunjungan daerah atau berlibur atau sebagainya. Yang keempat, ada sulitnya berbagi informasi satu sama lain. Nah, pada perusahaan atau pemilik usaha itu kan banyak sekali bidang-bidangnya. Nah, ketika bidang satu ingin berbagi informasi ke bidang lainnya, butuh waktu yang sangat lama kan ketika belum menggunakan ERP. Maka dari itu, ERP ini datang dan membawa solusi. Informasi ini dengan mudah dibagikan dari satu bidang ke bidang lainnya dengan menggunakan software ERP, dan itu dilakukan secara online dan real time seperti yang tadi dibilang. Selanjutnya ada jenis pengembangan software ERP. Yang pertama ada on-premise ERP software. Sistem ERP ini dipasang secara lokal di perangkat keras dan server komputer yang dikelola oleh staf TI. Jadi perusahaan mengelola ERP sistem ini secara in-house. Pada on-premise ERP software ini bisa dibilang ERP konvensional atau ERP di tempat. Jadi kenapa dibilang secara in-house, karena ERP ini di tempat gitu, dapat dikelola oleh staf TI mereka. Yang kedua ada cloud ERP software. Sistem ERP berbasis cloud atau juga disebut SaaS, software as a service. SaaS ini bisa dibilang merupakan software yang dilakukan secara online atau menggunakan jaringan internet begitu. Merupakan jenis ERP yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola data secara terpusat melalui koneksi internet. Vendor atau perusahaan ERP bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem ini dan mengawasinya melalui back-end atau bagian teknologi informasi mereka. Penggunanya hanya memerlukan username dan password untuk dapat mengakses sistem dari browser. Ketiga ada hybrid ERP software. Hybrid ERP adalah kombinasi dari on-premise ERP dan cloud ERP dan solusi ERP. Sistem ERP jenis ini berfungsi sebagai solusi logis bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan sistem ERP konvensional mereka saat ini tanpa harus mengubahnya. Di sini ada modul-modul pada software ERP. Saya mengambil 6 saja karena pada software ERP itu terlalu banyak jika saya jelaskan semuanya. Yang pertama di sini ada accounting. Accounting ini merupakan, bisa dibilang, akuntansinya pada software ERP lah. Nah, sistem accounting ini memiliki sistem akuntansi yang terotomatisasi, berfungsi mengelola arus customer yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan atau bisnis. Pada modul ini bisa membuat laporan keuangan perusahaan hanya dengan beberapa klik di modul ini. Yang kedua ada CRM atau Customer Relationship Management, membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Pada modul ini dapat mengelola dan melacak informasi prospek dan pelanggan seperti riwayat komunikasi, panggilan, pertemuan, data transaksi yang mereka lakukan. Yang ketiga ada HRM atau bisa dibilang Human Resource Management. Pada HRM ini dapat meningkatkan efisiensi Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource dalam perusahaan. Dalam modul ini juga dapat membantu mengolah informasi karyawan seperti penilaian kinerja, deskripsi pekerjaan, keterampilan, dan daftar kehadiran. Yang keempat ada sales atau penjualan. Modul ini berfungsi menangani alur kerja penjualan seperti laporan penjualan, proposal penawaran, sales order atau penjualan, dan pemesanan dan faktur, yang ketika ada pelanggan ingin pemesan salah satu barang gitu, maka fakturnya itu
muncul secara otomatis. Yang kelima ada inventory atau inventaris. Modul inventory ini berguna untuk melacak dan mengolah stok barang di perusahaan, termasuk memantau tingkat persediaan. Inventory ini seperti softwarenya pergudangan gitu. Dia dapat memantau eh, stok-stok yang ada di salah satu perusahaan mereka. Purchasing atau pembelian, modul ini mengelola proses yang terlibat dalam pengadaan barang seperti daftar supplier, permintaan, dan analisis penawaran. Dan terakhir ada manufacturing. Manufacturing ini atau bisa dibilang manufaktur. Modul ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dalam suatu bisnis seperti perencanaan produk, material routing, pemantauan produksi harian, dan pembuatan bill. Next, di sini saya akan memperkenalkan website Odoo. Eh, Pada perkuliahan saya, software yang dikenalkan pada saya saat perkuliahan itu adalah Odoo. Jadi ketika teman-teman ingin mengakses suatu software ERP, teman-teman bisa membuka situs web yang sudah saya kasih ini, yaitu www.odoo.com. Nah, setelah kalian membuka websitenya, maka akan muncul tampilan home seperti yang sudah saya screenshot ini. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan 3 contoh saja modul ERP yang terdapat pada website Odoo. Pertama ada modul sales. Bisa dilihat di sini teman-teman ada 3 gambar. Pada gambar pertama sebelah kiri ini ada kwitansi otomatis. Bisa dilihat di sini ada detail nama produk, kuantitas, harga, dan berapa banyak yang akan dibayarkan. Pada gambar kedua ini merupakan kwitansi juga, tapi secara detail ada nama pelanggannya, nomor pelanggan, dan pelanggan juga bisa download kwitansi tersebut. Pada gambar ketiga ini, yang pertama ini ada tanda tangan elektronik digunakan untuk sebuah pemesanan jika pelanggan ingin pemesanan tersebut dilakukan secara sah dan akurat. Pada kedua ini merupakan kolom komunikasi antar pelanggan dan penjual. Yang ketiga di sini merupakan laman yang menunjukkan ketika kalian ingin mencari sebuah barang maka akan muncul persamaan yang sama dengan barang yang kalian cari. Seperti contohnya kalian ingin membeli kursi, maka akan muncul juga di bawahnya kursi dengan merek dan tipe yang berbeda. Pada kedua ini ada modul inventory. Pada gambar sebelah kiri yang pertama ini merupakan proposal penawaran yang bisa dibuat secara otomatis pada modul inventory sehingga memudahkan jalannya transaksi jual beli. Pada gambar kedua sebelah kanan merupakan data setiap pergerakan persediaan dari pembelian ke penjual, setiap dari pembelian ke gudang hingga ke pesanan penjualan. Yang bisa dibilang barang masuk atau keluar dari mana saja dapat dipantau secara langsung. Seperti dilihat dari sini. Bisa diketahui lokasinya, tanggalnya, dan statusnya itu bagaimana. Yang ketiga ada modul purchasing atau pembelian. Pada bisa dilihat di sini ada 3 gambar. Gambar pertama pada sebelah kiri ini merupakan permintaan kwitansi pada pembelian secara detail dan otomatis dengan modul purchasing. Yang kedua ini bisa dilihat merupakan
Sebelah kanan gambar kedua ini bisa dilihat merupakan satu data pada modul purchasing, yaitu daftar harga pemasok dan referensi pemasok pada ketersediaan stok produk. Dapat juga menentukan harga jual dari harga pemasok pada bagian ini. Bisa dilihat di sini produknya apa, minimal kuantitasnya berapa, dan harganya berapa. Bisa ditentukan dan bisa ditambah-tambahkan. Pada gambar ketiga di bawah merupakan data statistik yang akurat tentang kinerja pemasok melalui pelaporan yang fleksibel seperti penundaan pengiriman, diskon yang dinego, tentang harga yang mungkin agak lebih tinggi, dan jumlah barang yang telah dibeli. Baik, sekian eh, penjelasan dari saya tentang ERP ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.